Shalom. Ada sukacita? Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, ketika saya datang tadi, saya lihat rekan-rekan pelayan berdiri di depan pintu gereja dan menyambut Bapak Ibu masuk ke dalam rumah Tuhan. Hati saya berkata begini, ada sukacita hari ini. Sebab ketika kita disambut masuk dalam rumah Tuhan, senang ke tidak Bapak Ibu? Bahkan kalau hari ini ada yang bawa anak kecil pertama kali dalam rumah Tuhan, maka pasti sukacita besar terjadi di tempat ini, bahkan juga di sorga. Ada amin? Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, hari ini mungkin Bapak Ibu lihat saya beda dari yang lain. Orang hitam pakai putih-putih jadi kelihatan jelas. Hari ini kita ada dalam nuansa Indonesia Barat, dan firman Tuhan Indonesia Tengah, minta maaf. Minggu depan baru kita ada dalam nuansa Indonesia Barat. Firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah satu firman yang sering kita dengar, tapi sangat tegas. Sangat tegas, diperdengarkan, diingatkan, diajarkan, ditegur kepada setiap Bapak Ibu Saudara dan saya yang adalah anak Tuhan. Nanti baru kita pelajari apa itu teguran Tuhan, apa yang keras. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu bertanya begini supaya kita mengerti, kita memahami. Kalau minggu Advent yang kedua itu temanya apa? Kalau minggu Advent pertama kainnya ungu, minggu Advent kedua kainnya ungu, minggu Advent ketiga kainnya merah muda, minggu Advent keempat itu kainnya ungu. Lalu temanya apa tuh? Ada yang tahu? Kalau warna ungu itu warna pertobatan. Dan hari ini firman Tuhan juga mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya tentang satu hal, bertobat. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, kita semua adalah manusia. Saya lupa di bacaan Alkitab bagian mana, mungkin ada yang bisa bantu, mantan-mantan majelis, yang bilang begini, binatang yang paling bodoh itu adalah binatang yang jatuh di tempat yang sama 2 kali. Atau binatang yang paling bodoh itu adalah binatang yang sering jatuh di lubang yang sama. Binatang itu namanya apa? Ada yang tahu anak-anak sekolah minggu? Ya? Rido? Jo? Namanya pelanduk. Binatang yang paling bodoh dari antara segala macam binatang, sebab dia jatuh di tempat yang sama secara berulang kali. Dan kalau boleh kita jangan sampai jatuh berulang kali di tempat itu, tidak enak. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seorang Yohanes Pembaptis kita kenal, kita tahu siapa dia. Orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bahkan dia lahir beberapa saat setelah dia lahir duluan, baru Tuhan Yesus lahir. Orang tuanya bernama anak sekolah minggu. Kasih tanya pemuda aja sudah. Pemuda, Yohanes punya bapak dan mama nama siapa? Ya? Zakaria dan Elizabeth. Don dua ini, Zakaria seorang imam yang bekerja di gereja, di rumah ibadat, tapi Elizabeth itu adalah saudara perempuan dari Maria ibu Yesus. Kita tahu bahwa Yohanes seorang yang menyiapkan diri untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Apa caranya dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Tidak diceritakan bahwa apa yang dia siapkan, tapi dalam bacaan firman tersirat, bahkan di Lukas kita akan jumpai bahwa apa itu persiapan Yohanes yang Yohanes lakukan untuk menyambut Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan.
Kalau kita, Bapak Ibu masuk ada ornamen-ornamen Natal. Tanggal 1 kemarin Kota Sorong membuat pencanangan bulan Natal. Kita sudah mulai mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tapi benarkah demikian? Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes, dia hidup, tadi saya ikuti khotbah live streaming, dia hidup berpakaian seadanya dari, ada yang tahu? Anak sekolah minggu ini, pelajaran sekolah minggu nih. Yohanes punya makanan apa? Belalang itu binatang atau tumbuhan? Tumbuhan. Jangan lu salah. Belalang itu tumbuhan, bukan binatang. Yang pergi di Israel pasti tahu. Saya belum pernah pergi tapi sudah baca. Ya, jadi jangan salah. Jangan bilang kata belalang, oh iya belalang yang biasa bikin rusak tanaman-tanaman, itu tidak. Belalang yang dimaksud dalam Alkitab adalah tanaman. Bapak dan Ibu saudaraku, Yohanes mempersiapkan diri menjauh dari kebisingan. Yohanes mempersiapkan diri tidak terlibat dengan orang banyak. Dia lebih berkonsentrasi untuk menyiapkan dirinya, bukan orang lain. Dia menyiapkan dirinya supaya ketika dia melaksanakan tugas amanat yang dipercayakan oleh Allah kepadanya, dia bisa melakukan itu dengan baik dan benar. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang berikut, Yohanes menyiapkan diri untuk bisa menerima Yesus itu di hatinya. Jadi Yohanes tidak menyiapkan diri sekedar menerima, tidak. Tapi dia benar-benar membuka hatinya supaya Tuhan yang memerintah dalam kehidupannya, bukan pribadinya yang memerintah. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, apa persiapan Yohanes? Yohanes mempersiapkan segalanya. Setelah dia mempersiapkan dirinya, dia menyiapkan hatinya, lalu dia mempersiapkan jalan supaya orang lain juga bisa menyambut Sang Juru Selamat itu dalam kehidupannya. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam seruan pertobatan yang Yohanes sampaikan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalau kita baca ini, langsung kita akan bilang begini, kapan kerajaan sorga tiba? Ada kritikan-kritikan yang bilang seperti Mongol. Bapak Ibu tahu tuh stand up komedi orang Manado, jangan berdoa minta Tuhan datang. Sebab kalau Tuhan datang berarti selesai. Jadi kita berdoa Tuhan datanglah pada saat ini, kita game over semua. Betul ke tidak Bapak Ibu? Tapi minta roh Tuhan itu yang berkuasa. Itu kritikan dari Mongol bagi kehidupan kita para pelayan. Jadi kalau kita berdoa hati-hati. Tuhan datanglah saat ini, kami minta Tuhan datang. Bye-bye, Tuhan datang satu kali selesai. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang tegas dari seorang Yohanes adalah Yohanes mengatakan bertobatlah. Apa arti pertobatan? Bertobat itu Bapak Ibu, kita di sini, lalu ketika kita bilang kita bertobat, kita tidak lagi di sini, kita pindah ke sini, tidak pernah akan kembali sebab kita bukan pelanduk. Kalau kita berkata kita bertobat, maka kita tidak akan pernah kembali melihat ke belakang. Kita lihat ke depan. Orang yang selalu melihat ke belakang itu hidup dalam bayang-bayang, yang selalu mengingat kenangan orang-orang baperan, orang-orang melankolis yang selalu lihat ke belakang. Tidak. Orang Kristen saudara dan saya adalah orang yang punya tujuan jelas. Ketika saudara dan saya mengatakan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya biar saya bertobat, maka nyatakan itu bukan lewat kata-kata kita. Tapi ketika kita bertobat, maka kita harus buktikan diri bahwa kita sudah tidak sama
Muka boleh sama, nama boleh sama, tapi kelakuan harus berubah. Iya toh Bapak Ibu? Sebab kita bukan pelanduk. Teguran yang berikut yang mau disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya lewat bacaan firman Tuhan. Saudara dan saya sudah mengenal siapa itu Tuhan, sudah menerima siapa itu Tuhan. Coba Bapak Ibu renung-renung, apa arti Bapak Ibu ketika orang tua antar ke gedung gereja lalu dimeteraikan sebagai milik kepunyaan Tuhan, dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, baptis tahun berapa? Masih ada tidak bayangan itu? Kalau saya masih ingat Bapak Ibu, dulu saya dibaptis, saya pakai, lihat di foto ya, dibaptis pakai jas. Bapak Ibu baptis saya itu orang nolot. Satu pasal besi, satu itu siahai. Diantar, bukan saya pembapa dan mama yang pegang, tapi orang tua baptis, Bapak Iti dengan Mama Noni yang pegang. Saya bukan Mama Noni yang ketemu majelis ya. Jadi itu ketika dibaptis lalu ada acara pesta makan-makan. Bapak Ibu ketika itu apa yang kita bayangkan? Coba kita bayangkan masing-masing kita ketika diantar untuk menerima anugerah Tuhan, dicatat sebagai ahli waris kerajaan Allah. Ada sukacita tidak Bapak Ibu? Orang tua akan menyiapkan segala sesuatu, membuat pesta supaya meluapkan kegembiraannya sebab anaknya tercatat sebagai ahli waris kerajaan Allah, diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu kalau kita sudah diselamatkan tapi kemudian kita rusak keselamatan itu dengan perlakuan kita yang tidak kompromi dengan kebenaran tapi berkompromi dengan yang namanya dosa, maka kapan kita akan dibaptis lagi? Tidak. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu Yohanes menegaskan dan memperingatkan setiap orang percaya, jangan kamu pikir karena kamu keturunan Abraham maka kamu selamat. Oh tidak. Jangan kamu pikir karena kamu anak pendeta kamu selamat. Tidak. Jangan kamu pikir karena kamu majelis jemaat kamu selamat. Tidak. Jangan kamu pikir karena kamu pengurus sudah mengabdikan diri untuk Tuhan lalu kamu selamat. Tidak. Tapi harus bertobat. Bapak Ibu, ayat yang ke-8 Yohanes mengingatkan kembali, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau orang yang sudah bertobat hidupnya beda, bukan namanya yang berubah, tapi kelakuan tindakannya berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita orang yang sudah menerima Yesus, kita sudah kenal siapa itu Yesus, maka harus kita buktikan bahwa benar saudara dan saya sudah kenal tipenya, cirinya seperti apa. Apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Bapak Ibu, kemarin saya dengan teman pelayan, ketika kita pergi ke acara Natal Kota Sorong, saya bilang untuk teman itu, bagus ya, sebab setiap bulan Desember tanggal 1 semua orang Kristen di Sorong, bahkan instansi-instansi pemerintah membuat karnaval Santa Claus. Teman saya bilang iya bagus, karena kebetulan kita dua orang baru di Sorong. Karena waktu saya datang tugas saya tidak ikut karnaval, tidak ada waktu itu, sudah lewat.
Lalu saya bilang, tapi sayangnya kita rusak pencanangan bulan Natal itu di tanggal 24, di tanggal 25, di tanggal 31 Desember. Ditanya, kenapa begitu? Saya bilang begini Bapak Ibu, yang buat rame orang Kristen, iya toh, tanggal 1 jalan macet. Tapi tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26, 27, 28 orang mabuk sepanjang jalan. Betul ke tidak? Betul. Bahkan di kita pun lorong sana itu, roti itu ada 4 bahkan sampai 5 gereja, 1 baru resmi kemarin. Tapi begitu banyak orang yang mabuk di tempat itu. Bahkan orang mau pergi gereja pun dapat minta. Kalau ingat-ingat, kalau pergi gereja itu taruh uang dalam Alkitab, supaya kalau orang mau minta ini buka Alkitab, ambil sudah, don tidak akan berani ambil. Itu banyak orang punya pengalaman begitu yang cerita tuh. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seruan pertobatan ini mengingatkan setiap orang percaya kita bukan keturunan ular beludak. Jadi jangan pakai sistem karena saya orang Kristen maka saya selamat. Oh tidak. Tapi harus berubah oleh tingkah laku kita yang sebenarnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita bukan orang-orang munafik. Kemarin ketika Natal, perayaan Natal di Kota Sorong di gedung Pak Jit Mau itu, Bapak Ibu tahu munafik itu apa? Muka nabi, pikiran kotor. Jadi kalau orang-orang munafik itu mukanya seperti nabi, tapi pikirannya kotor. Kita bukan orang-orang munafik. Kita adalah orang-orang yang berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mau diingatkan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita sudah bertobat maka harus menghasilkan buah. Sebab apa? Ada tanda ingat yang sangat keras. Kalau tidak menghasilkan buah, kamu akan dipotong, dibuang, dicampakkan ke dalam api. Ada tidak yang mau dia punya anak tidak selamat? Atau Bapak Ibu setiap hari Sabtu malam binakel, bapak-bapak dong berdoa para anak semua selamat ke tidak? Jika Tuhan datang pada kali yang kedua saat ini, sambutlah kami semua, jangan biarkan satu tertinggal. Ada tidak yang berdoa biar sudah satu itu kasih tinggal dia? Tidak ada. Nah maka sebagai orang tua, apa tindakan kita? Apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak-anak, apa yang harus kita buat? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes dengan tegas memperingatkan, jangan pikir kita sudah rajin berdoa lalu kita pun kelakuan di rumah tidak berubah, kita pun kelakuan hari-hari tidak berubah, kita tidak akan diselamatkan. Pada waktu Tuhan datang untuk kali yang kedua sebagai hakim, kita harus mempertanggungjawabkan. Hidup ini pilihan. Iya toh? Kehendak bebas diberikan Allah kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Tentukan pilihan kita, mau ikut Tuhan atau sekedar ikut-ikutan, mau jadi Kristen yang benar atau Kristen yang asal-asal. Pilihan itu ada pada masing-masing kita Bapak Ibu. Tapi pada waktunya saudara dan saya akan diperhadapkan dengan alat penampi yang tadi dikatakan dalam bacaan firman tadi. Kalau pohon yang tidak menghasilkan buah dipotong, dibuang, dicampakkan, masuk ke dalam api. Enak tidak kalau masuk dalam api? Ya Bapak Ibu, kalau mau belajar coba pegang lilin itu, taruh tangan di atas api itu 1 menit, kira-kira enak tidak? Ampok, malapong. Itu api yang kecil begitu. Kok api yang tidak terpadamkan Bapak Ibu? Biar beli 1000 kulkas lah, kulkas meleleh. Jadi kalau kita benar-benar bertobat, maka Yohanes tadi bilang,
hasilkan buah. Buah itu apa? Kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun. Kata-kata kita adalah kata-kata yang menghibur. Kata-kata kita adalah kata yang memberikan orang tenang, bukan kita kompor tambah. Datang dari sana A sampai di sini B, lanjut ke sana C. Iya toh? Kan tidak ada laki-laki di sini yang kayak begitu. Atau ada yang punya nama Lambert. Kalau laki-laki yang begitu kasih nama dia Lambert. Iya Om Felix ya? Laki-laki mulu ember. Toh Lambert itu laki-laki mulu ember. Nah kalau laki-laki mulut ember, perempuan mulut apa? Ada yang bilang mulut drum. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa buah pertobatan? Pada dasarnya manusia dilengkapi dengan karunia. Saudara dan saya diperlengkapi dengan karunia. Dan oleh sebab itu karunia itu jangan kita padam dia, jangan kita tutup dia, tapi kita buka dan kita perlabakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, tema kita 5 tahun. Kobarkanlah karunia Allah. Kobarkanlah karunia yang ada padamu. Allah sudah berikan karunia. Kenapa harus ditutup? Buka dia, perlabakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan bilang aduh tidak bisa, saya tidak bisa. Bapak Don sudah tidak. Semua orang punya. Jangan sampai karunia itu diambil daripada kita. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karunia yang Allah berikan bagi Bapak Ibu saudara dan saya, bagaimana caranya kita mau tahu kalau karunia itu ada dalam diri kita? Terkadang memerlukan waktu dan fokus. Ya, karunia itu bukan ya karena dia sudah biasa cerita, orang yang tidak punya karunia untuk cerita. Oh, boleh begitu. Tapi karunia yang dimaksud adalah kita harus merenungkan, memerlukan waktu perenungan diri kita supaya kita sadar siapa sebenarnya kita. Minggu lalu kita diingatkan siapa sebenarnya kita, untuk apa kita ada di dunia ini. Karunia itu mau mengingatkan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya. Allah kasih untuk kita setiap orang, tidak ada yang tidak dikasih. Hanya kita yang tidak fokus untuk apa Tuhan berikan bagi kita. Karena kita sibuk dengan memuaskan hasrat kita, keinginan kita, dan tindakan-tindakan yang kita buat itu berdasarkan keinginan dari hati kita, bukan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua akan terasa baik-baik saja, ya. Baik kita sebagai orang Kristen, kita yang bekerja di pemerintah, kita yang bekerja di swasta, kita yang bekerja dengan usaha dan karya kita, akan kita rasa baik-baik saja kita jalani hidup. Tapi sebenarnya apa maksud Tuhan lewat firman Tuhan di saat ini? Pakai pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan Allah untuk menyenangkan hatinya, untuk jadi berkat bagi orang lain. Kita harus ingat dan kita harus sadar diri bahwa sebagian dari apa yang Tuhan beri adalah milik orang lain, yang dititipkan, yang dipercayakan bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Sebagian yang Allah berikan bagi kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya itu titipan. Orang lain punya ada di situ. Iya toh Bapak Ibu. Ini sekarang kita sudah masuk di bulan Desember, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat kita sudah bicara tentang masa raya Natal. Jadi bagaimana di minggu Advent kedua, ketika saudara dan saya menyiapkan diri, hati kita siap betul-betul tidak? Lalu kita mau bikin palungan untuk terima Yesus itu, betul tidak? Kita sudah hias gereja, kita sudah cat rumah, kita sudah beli baju baru, kita sudah siap kira-kira nanti 24 kita makan apa, 25 kita makan apa, 26 kita makan apa, kita sudah siap. Tapi Tuhan minta hati kita harus siap, mau terima dan mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Ada amin Bapak Ibu?
Kalau itu ada amin. Maka yang terakhir, bagi setiap orang muda, pergunakan masa muda dengan baik dan benar. Ya, pergunakan masa muda dengan baik dan benar. Gunakan karunia yang Tuhan percayakan bagi setiap orang muda. Sebab pada waktunya, ketika Tuhan minta pertanggungjawaban dari kita, maka kita pantas untuk disambut oleh Tuhan. Jangan seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Orang muda harus bijaksana supaya bisa memperlambahkan karunia yang Allah percayakan bagi kehidupan setiap orang muda. Kalau ada yang tidak suka, kalau ada yang iri, kalau ada yang benci terhadap kita, itu standar kita lebih dari mereka, sehingga mereka iri, mereka benci. Jadi kalau orang benci kepada kita, orang tidak suka kita, kita punya kualitas lebih. Maka buktikan standar kita bukan standar yang murahan, standar kita tinggi. Sebab orang iri dengan kita. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita ada di masa raya Advent Tuhan yang kedua. Siapkan diri kita, siapkan hati kita, siapkan seluruh kehidupan rumah tangga keluarga kita untuk sambut Tuhan. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.